Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan Rizik Syihab hari ini. Permohonan pra-peradilan diajukan Rizik Syihab atas penetapannya sebagai tersangka kasus kerumunan Petamburan. Kita akan bahas soal pra-peradilan ini bersama dengan dua narasumber. Ada anggota Komisi 3 DPR, Iwayan Sudirta, dan pakar hukum tata negara dari Universitas Hairun Ternate, Margarito Kamis. Selamat sore, Pak Wayan dan Pak Margarito. Sore, Mas. Sore. Selamat sore, Pak Margarito. Sore, saya ke Pak Wayan terlebih dahulu. Kita bicara dulu soal pra-peradilan ini tentu adalah hak setiap warga negara. Tapi kita akan gali lebih lanjut dari sisi hukum, dari pendapatnya Bapak-Bapak sebagai ahli hukum. Saya dari Pak Wayan dulu. Pak Wayan, adanya keberatan dari pihak Rizik Syihab terhadap penetapan tersangka ini, apa pandangan Anda? Iya, pra-peradilan ini diatur dalam pasal 77 sampai 83 KUHP. Bahkan di penjelasan umum butir 10 pasal 1 juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan pra-peradilan. Kenapa KUHP disebut karya agung? Salah satu karena memuat pasal-pasal peradilan, walaupun di berbagai negara pra-peradilan ini belum tentu dianut. Karena ada perdebatan tentang hakim komisaris, maka pada waktu itu disepakati KUHP mencantumkan pasal 77 sampai pasal 83. Kalau khusus ke kasus ini bagaimana? Saya memuji Pak Sugito mengajukan pra-peradilan. Sebagai negara hukum, selain sebagai negara demokrasi, selain negara demokrasi, negara nomokrasi, maka negara hukum wujudnya adalah segala sengketa pendapat masing-masing harus muaranya di pengadilan. Mudah-mudahan Pak Sugito argumennya kuat, karena yang saya baca sekilas ada 3 hal yang dipersoalkan. Satu, masalah penetapan tersangka, kedua mengenai masalah penangkapan, ketiga masalah penahanan. Nah, masalah penangkapan dan penahanan memang sudah dimuat dalam pasal 77. Di dalam pasal 77 itu ada 6 hal yang bisa diajukan pra-peradilan. Tapi rupanya Pak Sugito menangkap peluang dengan adanya putusan MK nomor 21 tahun 2014, dia mengajukan masalah penetapan tersangka ini sebagai hal yang menurut dia tidak diterima. Pak Wayan, kita akan bahas ini satu-satu. Pak Wayan, kita akan bahas satu-satu soal ini. Tadi disebutkan soal penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dipermasalahkan oleh kuasa hukum dari Rizik Syihab. Pak Margarito, apakah juga Anda melihat ada masalah ini dalam penetapan tersangka Habib Rizik, juga soal penangkapan dan penahanan? Pertama begini, Mbak. Orang-orang yang punya akal sehat, yang dengan itu, dan jiwa sehat, dengan itu menemukan cara ini sebagai refleksi dari keadaban orang, mengecek kebiadaban tindakan yang dikenakan kepada seseorang. Di Inggris, soal ini sudah dibicarakan dari tahun 1679. Orang kenal dalam studi-studi tata negara dan hukum pidana itu dengan Habeas Corpus Act. Apa intinya? Menjaga, mengangkangi potensi jahat dari aparatur hukum, khususnya dari penguasa. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Bangsa ini bersepakat penegakan hukum itu mesti due process. Due process dalam soal apa? Menetapkan orang menjadi tersangka, melakukan tindakan-tindakan pembatasan terhadap kebebasan kita, dalam hal ini penahanan penangkapan. Nah, menurut saya, Mbak, ini soal dari segi hukum kelewat ringan. Karena? Ini kasus kelewat ringan. Mengapa Anda melihat begitu? Tadi Anda bilang di VT Anda itu pasal 160 dan 216. 160 itu delik material. Kalau delik material, Pak Wayan juga ngerti, semua orang ngerti sarjana hukum. Kaidah yang dilarang atau peristiwa yang dilarang itu adalah akibat. Akibat yang dilarangnya mau dikualifikasi sebagai perbuatan pidana.
Hasut orang itu mesti berakibat terjadi sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana. Pertanyaan saya, apa isi hasutan itu? Satu. Yang kedua, apa yang terjadi setelah itu hasutan? Apakah hasutan itu ada? Oke. Yang kedua, apa yang terjadi setelah hasutan? Tapi menurut saya, ya, Oke. kasus ini dari segi teknis hukum sekali lagi ini kelewat simpel, Oke. terlalu sederhana. Kalau diletakkan dia dalam landscape politik mutakhir. Oke, baik. Baik, Pak Margarito. Begitu. Baik. Kecil sekali ini kasus. Oke, saya ke Pak Wayan. Pak Wayan, kalau tanggapan Anda, apa iya kasus ini simple? Kalau mari kita menjelaskan ini kepada masyarakat awam soal pra-peradilan ini, terutama dikaitkan dengan kasus Habib Rizik ini. Jadi kalau Pak Wayan melihat, apakah ada permasalahan dalam penetapan tersangka dalam kasus ini? Ya, penetapan tersangka ini kan kewenangan dari penyidik. Setelah dia menggunakan kewenangannya, silakan tersangka dan keluarganya mengajukan pra-peradilan. Dan ini sudah dijalankan. Tinggal sekarang menguji siapa yang lebih kuat bukti-bukti di pengadilan, yang notabene sampai hari ini kita yang berada di luar pengadilan tidak cukup memperoleh informasi bukti-bukti apa yang akan disampaikan oleh kepolisian, bukti-bukti apa yang akan disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Nanti bukti-bukti itulah yang menentukan apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak. Itu satu. Kedua, penetapan tersangka di mata sebagian orang tidak ada masalah karena putusan MK. Tapi ada ahli-ahli hukum yang lain mempersoalkan apakah penetapan tersangka ini sudah diakomodir dalam hukum acara kita. Karena KUHP tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Karena itu ada dua pandangan. Bisa jadi hakim akan menganggap penetapan tersangka sebagai penetapan MK itu adalah objek pra-peradilan. Tapi bisa juga hakim berpandangan bahwa karena belum diakomodir dalam kita undang-undang hukum acara pidana, bisa jadi hakim merasa belum terikat. Kenapa? Karena selama ini, seperti halnya putusan Mahkamah Agung, putusan MK juga banyak yang belum dapat dijalankan. Contoh yang konkret, berapa banyak putusan yang berkaitan dengan DPD RI belum dijalankan sama sekali. Ternyata kan tidak ada sanksi bagi yang tidak dijalankan. Oleh karena itu, nanti tinggal kita lihat apakah dia menganggap penetapan ini sebagai objek pra-peradilan, lalu siapa yang akan kuat bukti-buktinya, siapa yang akan dimenangkan dalam pra-peradilan ini, kita lihat. Tapi kita harus percaya pada hakim bahwa itulah tempat dan muara kita kalau ada perbedaan pendapat. Nah, saya ke Pak Margarito. Tadi Pak Margarito menyebutkan bahwa ini ada kasusnya kelewat simpel. Bagaimana memaknai ini? Simpel dalam artian mudah dibuktikan, bisa diketahui apakah ini terbukti atau tidak melakukan pasal yang disangkakan, atau seperti apa, Pak Margarito? Begini, Mbak. Anda saya yakin betul tahu lah. Pasti tahu. Karena di 2015 itu hebohnya minta ampun. Ya. Bertolak dari soal itu, pertanyaan hukum kita adalah, apakah Habib Rizik pernah diperiksa sebelumnya sudah ditetapkan jadi tersangka? Apakah Anda punya data itu? Kenapa pertanyaan itu mesti diajukan? Anda ingat nggak Pak Budi Gunawan dulu? Dan sekarang Kepala BIN itu. Ditetapkan tersangka oleh KPK, dan belum sekalipun Budi Gunawan itu, Pak Budi Gunawan, Jenderal Budi Gunawan itu diperiksa oleh KPK. Kalau di kasus itu ini, salah satu hal yang mengakibatkan pengadilan pada waktu itu mengabulkan pra-peradilan Pak Budi Gunawan. Atas dasar itu, dan itu sudah dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu simple, tinggal dicek sekarang misalnya, apakah Habib Rizik itu pernah diperiksa sebelum ditetapkan menjadi tersangka atau tidak? Simpel kan? Pak Wayan? Sangat simpel. Satu. Yang kedua. Yang kedua. Dan itulah yang dimaksud dengan due process. Penuhikah itu dalam pemeriksaan sekarang?
Tapi itu lagi-lagi soal kecil, sangat kecil dan soal simpel. Oke. Begitu itu. Anda kan tahu sendiri. Masa Anda tahu, saya yakin. Habib Rizik itu dia 50 juta kan waktu bikin kerumunan sana. Kalau dia pidato-pidato itu, setelah pidato itu terus jadi apa? Mereka dia dituduh oleh pasal 160 kan? Pasal 60 itu penghasutan. Hasut itu delik material. Sebab kalau tidak begitu, kau bicara-bicara, isi kepalamu itu juga kau bisa dipenjara. Oke. Begitu. Jadi apa ada peristiwa? Setelah dia bicara itu ada peristiwa yang bertentangan dengan hukum. Nah, jadi begini Mbak, dalam negara hukum, demokrasi dan orang-orang berakal sehat, ya, hukum itu mesti ditegakkan sejauh dan sebisa, harus dikesampingkan motif-motif subjektif. Oke. Harus dihindarkan betul itu kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan politik. Tidak boleh ada dendam atau apapun namanya itu menuntun menegakkan hukum itu. Baru sehat bangsa ini. Oke, kita akan bahas lagi Begitu, Mbak. usai jeda soal apakah ada motif politik di balik ini dan seperti apa saja yang menjadi alasan tim kuasa hukum mengajukan pra peradilan terhadap Habib Rizik Syihab. Kita akan bahas usai jeda di Kompas Petang, tetap bersama kami.